Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Setiap kali kalau kita merayakan ulang tahun, ya, ulang tahun perusahaan, ulang tahun pekerjaan, ulang tahun pelayanan, atau ulang tahun kelahiran, saudara jangan lupa satu hal. Tidak ada orang merayakan ulang tahun tanpa bicara tentang waktu. Saya ulangi, tidak ada orang merayakan ulang tahun tanpa bicara tentang waktu. Betul tidak? Karena justru yang diperingati adalah waktu kelahiran. Nah, kalau bicara tentang waktu, jangan pernah melupakan sang waktu. Ya, saya ulangi. Kalau kita bicara tentang waktu, jangan lupa bicara tentang sang waktu. Nah, dalam istilah bahasa Indonesia sang itu dari bahasa Sanskerta menunjuk kepada satu pribadi agung, pada pribadi yang maha kudus, maha kuasa. Saudara, ini hal yang luar biasa. Sang waktu atau waktu itu sendiri. Aneh bukan? Mengapa saya membedakan? Kalau bicara tentang waktu, kita nggak hanya bicara tentang angka tahun, angka bulan, dan tahunnya sudah berulang berapa kali. Tidak. Kalau kita bicara tentang waktu, kita tidak boleh melepaskan waktu itu dari sang waktu. Mudah-mudahan kalimat ini bisa dimengerti. Siapa sang waktu itu? Siapa waktu itu sendiri? Wih, dahsyat saudara. Ternyata waktu itu adalah Tuhan sendiri. Ini luar biasa. Pelan-pelan ya, tapi biarlah kita hormat kepada waktu ini. Tapi aneh, ada satu keanehan. Tapi itu fakta yang terjadi dalam hidup kita. Ya, coba saya buktikan ini. Kalau memang ada di antara kita yang tidak pernah mengalami itu, puji Tuhan. Ya, saya pernah mengalami. Berapa banyak tahun yang lalu. Perhatikan. Ada atau tidak manusia itu berani dan bisa marah kepada Tuhan? Tolong jawab. Ada enggak manusia itu berani marah dan melawan kepada Tuhan? Saya mengaku, saya pernah melakukan itu. Biasanya kalau orang sampai berani marah kepada Tuhan, pasti karena ada kekecewaan dalam hidupnya. Kalau ada kekecewaan dengan Tuhan, pasti ada keinginan, permintaan, atau doa yang Tuhan tidak jawab. Pasti. Banyak ini di Facebook ini, oh banyak manusia yang berani melawan kepada Tuhan. Betul, maka itu saya berkata, saya pernah. Tapi, ayo saya buktikan sekarang. Saya buktikan sekarang. Berani enggak ada orang yang melawan waktu, maki-maki waktu? Berani enggak ada orang yang bisa mengatur waktu? Mungkin beberapa di antara kita belum pernah memikirkan ini. Mengatur waktu. Artinya, waktu bisa kita kuasai. Saudara, ini hal penting dalam kehidupan kita. Apa jawaban kita? Ada nggak manusia bisa menguasai waktu, bisa ngatur waktu? Waktu itu kalau misalnya, saya percaya hampir semua kita juga pernah telat, ya, terlambat. Entah terlambat pesawat, entah terlambat kereta api, terlambat bis, terlambat kapal. Nah, kami di Papua sering naik kapal. Saya pernah terlambat.
Aduh, cuma beda berapa, nggak sampai 2 menit. Pas saya sampai di pelabuhan, itu tangga kapal, saya ngelihat baru dinaikkan. Aduh, nggak sampai 2 menit. Nah, siapa pernah terlambat juga, sudah capek-capek jauh-jauh mau ke toko untuk beli sesuatu. Aduh, cuma nggak sampai 1 menit. Tokonya baru tutup. Saya percaya kalau itu tuh jengkel gitu rasanya. Aduh, ini kenapa toko ini kok nggak sabar? Siapa pernah kehabisan bensin? Sudah dari tadi nungguin. Aduh, ada ketemu pom bensin. Ya, baru nyampe, baru tutup. Belum 1 menit. Nah, saudara, semua itu pasti kita pernah alami. Tapi aneh. Aduh, ada yang bilang sering ketinggalan metro. Oh iya, ya jangan toh, Mbak Ajeng, ayo jangan sering ketinggalan metro, yaitu kereta angkutan umum ya. Saudara, ini loh yang kita harus tahu. Ternyata manusia itu lebih tunduk, lebih respek kepada waktu daripada kepada Tuhan. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Ternyata manusia itu lebih tunduk, lebih respek kepada waktu. Karena waktu itu kalau dimarahi, kalau apa, dia cuek. Menangis lah, istilahnya orang Indonesia, menangis sampai keluar air mata darah. Waktu bergeming, waktu berbelas kasihan kepada kita, yaudah, aku balik lagi sebentar, daripada kamu nangis sampai keluar air mata darah. Saudara, bahkan kalau saya berkata, ternyata waktu itu lebih kejam daripada Tuhan. Loh, kenapa saya berkata begitu? Waktu itu lebih kejam daripada Tuhan. Ya. Kenapa? Sebab waktu itu sadis. Tuhan itu masih punya belas kasihan. Wih, dari Singapura gabung juga, puji Tuhan. Ya. Bayangkan. Oke ya, saya mundur lagi sedikit. Kalau kita bicara ulang tahun, untuk ulang tahun apa saja, pasti kita harus mikir tentang waktu. Nah, kalau kita bicara tentang waktu, kita harus melibatkan sang waktu. Siapa sang waktu itu? Ya, sang. Lagi-lagi dari bahasa Sanskerta, menunjukkan kepada satu pribadi yang maha suci, maha agung, maha kuasa. Nah, itulah Tuhan sendiri. Luar biasa. Jadi kalau kita bicara tentang waktu, tanpa melibatkan Tuhan, yang adalah sang waktu itu sendiri, maka kita jadi munafik. Nah, saya ulangi lagi supaya ini masuk di hidup kita. Ternyata kita manusia bisa marah-marah kepada Tuhan. Tapi kita nggak bisa marah-marah pada waktu. Maka itu saya katakan tadi, yang pernah terlambat sesuatu, nyeselnya itu aduh. Tapi waktu itu, sang waktu itu ya lebih sadis. Ya, puji Tuhan, dari Balikpapan juga ada, Lampung. Waktu itu jauh lebih kejam, lebih sadis daripada Tuhan. Coba kita lihat itu. Siapa pernah membaca Keluaran? Coba kita lihat ayat ini. Filipus, Keluaran pasal 32 ayat yang ke-13. Wih, waktu itu Tuhan marah-marah, keras marahnya kepada Israel.
Ketika Tuhan marah, tahu-tahu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Ini kata keren. Oh, saya salah. Ayat yang ke-10. Coba Filipus. Maaf. Ayat 10. Ya. Keluaran 32 ayat 10. Ya. Oleh sebab itu, nah ini. Sang waktu itu Tuhan itu murka. Ya. Oleh sebab itu, biarkanlah aku. Ya. Ayat, sebab itu tinggalkan aku sendiri. Supaya murkaku, nggak cuma marah, murkaku bangkit terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Tuhan marah, murka. Tapi aneh. Yang Maha Kudus, Maha Besar ini minta izin kepada Musa. Begitu respeknya, begitu hormatnya Tuhan kepada Musa. Sehingga dia minta izin. Terus ayat 11. Apa usaha Musa? Ya, apa usaha Musa? Lalu Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya. Saudara, Musa adalah satu-satunya orang yang berani melunakkan hati Yahweh Tuhannya. Dalam emosinya, Bapa di surga emosi sampai murka dan akan membinasakan. Tahu-tahu Musa naik banding, melunakkan hati Yahweh Tuhan. Musa ingin merubah keputusan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara mengingatkan kembali semua hukum dan perintah yang Yahweh Tuhan pernah sampaikan. Kalau sempat nanti kita kembali ke situ. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yahweh kita setelah coba dilunakkan oleh Musa? Hati Tuhan dilunakkan. Ayat 14. Bapak, kami mau belajar betul. Wow, dari Banjarmasin gabung juga. Ayat 14. Ya, aduh. Saudara lihat ini. Maka itu saya berani katakan, waktu itu lebih sadis dari Tuhan. Waktu itu sendiri ya. Itu lebih sadis dari Tuhan. Kenapa saya berkata begitu? Contoh yang pernah terlambat. Mau nangis darah yang sudah lewat nggak bisa balik. Tapi Tuhan yang Maha Besar, Maha Kudus, Maha Agung, Maha Suci, itu bisa mundur balik, bisa menyesal, bisa merubah keputusannya. Ini yang kita kagum. Dan menyesallah Yahweh karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Terjemahan lain, Yahweh pun mengubah niatnya mengenai malapetaka itu. BIS, maka Yahweh mengubah niatnya. TSI, lalu Yahweh membatalkan niat untuk membinasakan umatnya. Papa, kami kagum hormat kepadamu. Ternyata hatimu begitu lembut. Sehingga ketika anak-anakmu, gerejamu, appeal, naik banding ke surga, Bapak bisa merubah keputusan. Kami hormat kepadamu. Dalam nama Yesus. Siapa yang belum pernah tahu ada kejadian ini dan baru tahu hari ini? Saudara, ini Tuhan kita. Yang Maha Kudus, yang Maha Besar. Bisa merubah keputusannya. Niatnya berubah. Menyesal. Nah, saya kembalikan lagi. Waktu pernah menyesal enggak? Enggak. Waktu itu enggak bisa kita apa-apakan. Kalau sudah telat, ya telat.
Kalau sudah lewat, ya lewat. Puji Tuhan, dari Melbourne, ya belajar terus. Berarti dari Sydney, dari Australia ada Sydney, ada Gold Coast, ada Melbourne, gabung juga. Saya ulangi lagi, saudara. Waktu itu sadis. Simpan kata ini. Kenapa saya bilang waktu itu sadis? Ya karena kalau dia sudah lewat, kita yang salah, mau ditarik mundur, mau dibayar berapa, waktu nggak akan mau nurut. Waktu itu nggak bisa diubah. Tapi Tuhan kita bisa berubah. Nah, waktu ya yang tidak mau tunduk kepada siapapun juga. Dengar kata ini. Waktu itu tidak pernah tunduk kepada siapapun juga. Kalau ada seorang raja yang berwibawa dan berkuasa atas seluruh bumi, kalau ada manusia, raja manusia ini, dia pun nggak bisa mengatur waktu. Raja yang maha hebat ini pun harus tunduk kepada waktu. Raja ini berkata begini begitu, tidak. Tetap waktu itu jalan, nggak mau nurut. Itulah waktu. Nah, saudara, ayo kita menyadari konsep ini. Maka itu tadi saya katakan, dari konsep ini di mana kita belajar waktu itu nggak bisa diapa-apakan lagi. Waktu itu akan terus berjalan, nggak bisa kita stop, nggak bisa kita balikkan. Tapi Tuhan yang adalah penguasa pemilik waktu itu sendiri, yang kita kenal sebagai Bapa yang baik. Nah, bicara tentang waktu yang gak bisa kita tarik balik, bicara tentang waktu yang kita tidak bisa atur, gak bisa kita kuasai, gak bisa. Maka ada satu kata lagi, waktu yang begitu dahsyat dan berkuasa, maka disebut sejarah, history. Itu waktu. Ya. Jadi segala sesuatu yang sudah diatur dan berjalan di dalam waktu, itu namanya sejarah. Dan ini sungguh luar biasa. Bulan November tahun 85. Saya lupa tanggal berapa. Tiba-tiba Roh Kudus mengajak saya untuk mikir, menemukan penyebab. Mengapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Wah, saya waktu dapat perintah itu, saya senyum kepada Papa. Saya bilang, kenapa harus mencari penyebab bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Saudara, akhirnya saya coba cari, kenapa ya bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Jawabannya mengagetkan ketika dibuka menemukan satu kata. Saya nggak tahu bahasa asing yang lain ya. Sama kalau dalam bahasa Belanda juga pakai kata history ya. Ya. Saudara, ternyata bahasa Inggrisnya sejarah itu history. Nah, ternyata kata history itu sejarahnya itu dari 3 kata pendek. His, love, story. Wih, waktu Tuhan menunjukkan itu, sejarah itu adalah his love story. Kisah kasih Tuhan kepada manusia. Saya menangis. Saya balik lagi mundur. Sebuah bangsa kalau lupa sejarahnya atau tidak tahu sejarahnya,
Coba saudara mikir. Apa yang terjadi pada sebuah bangsa yang tidak tahu sejarahnya? Jawabannya, mereka bukan sebuah bangsa. Karena sebuah bangsa itu akan diketahui sebuah bangsa kalau ada sejarahnya. Begitu pula kehidupan. Ya, begitu pula kehidupan. Sebuah kehidupan tidak akan diketahui dia hidup kalau dia tidak punya sejarah. Asal-usulnya dari siapa? Betul tidak, saudara? Nah, di sini kita melihat, Papa kita itu sangat hebat. Terima kasih, Papa. Sungguh-sungguh luar biasa. Kalau kita mau hidup di dalam fakta kebenaran yang Tuhan buktikan ini kepada kita. Terima kasih, Bapak. Sangat luar biasa. Jadi sekarang kita ngerti ya hubungannya ulang tahun, waktu, sang waktu, lalu sejarah, ya, his love story, sejarah, bahwa ada kasihnya, kisah kasihnya, itulah sejarah. Oh, terima kasih Bapak untuk kehebatanmu, dahsyat sekali. Nah, kita gabungkan semua sekarang, saudara. Ternyata, oh ya Pak, makasih Pak Agus. Jesus is a history maker. Ya, Yesus itu pembuat sejarah. Dan kita pun harus bisa menjadi history maker, pembuat sejarah. Itulah kasih Tuhan atas kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kelanjutannya. Tuhan ingin bekerja apa di balik sejarah kehidupan kita. Tuhan tuh ingin kerja apa? Mari kita buka ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal 3 ayat 15. Pengkhotbah 3 ayat 15. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk bisa menggabungkan semua hal tadi. Jadi kalau hari ini Persekutuan Doa Sion ulang tahun, juga kalau setiap saudara merayakan ulang tahun, itu harus bicara tentang sejarah kita. Kapan lahir, umur, dalam menjelang setahun ada kejadian apa di keluarga kita. Masuk umur 2 tahun ada apa? Oh, itu semuanya sejarah. Dan itu semuanya ada dalam rentang waktu. Lalu dalam perjalanan waktu itu, orang harus mikir hasilnya apa. Nah, ini Pengkhotbah 3:15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Tuhan mencari yang sudah lalu. Sejarah enggak? Inilah definisi sejarah. Saya ulangi, definisi arti sejarah itu adalah yang sekarang ada, itu gara-gara dulu sudah ada. Kalau tidak ada yang dulu, nggak ada yang sekarang. Nah, yang akan ada, yang belum ada sekarang, itu juga sudah lama ada. Itu sejarah masa lalu. Nah, yang Tuhan cari justru rentang waktu sejarah ini. Nah, kalau hari ini Persekutuan Doa Sion umur 18 tahun, maka kita semua yang terlibat di Persekutuan Doa Sion ini tidak bisa melepaskan semua kejadian sepanjang 18 tahun ini. Maka itu saudara, bagi beberapa saudara yang kenal saya, ya, saya juga gak ngerti kenapa Tuhan memberi saya kemampuan itu. Ya, balik Papa Nadir. Jadi Tuhan tuh memberi saya kemampuan
ingat sejarah, kejadian, peristiwa, saya bersyukur. Ya karena ayat ini yang dulu ada, maaf yang sekarang ada, dulu itu sudah ada. Yang akan ada juga sudah lama ada. Oke, saya baca terjemahan yang lain, AYT. Yang sekarang ada, sudah lama ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada juga. Tuhan mencari yang sudah berlalu. BIS. Yang sekarang terjadi, sudah terjadi sebelumnya. Ya, saya harap saudara mengerti. Betul. Kalau kita ada di hari ini, ya, yang di Eropa masih tanggal 22. Dan tanggal keren, cuma terjadi sekali seumur hidup. 22, 02, 2022. Tapi kita yang di Australia, di Indonesia, ya sudah tanggal 23. Yang di Amerika masih tanggal 22. Nah, jadi kalau kita ada di hari ini, itu karena ada kemarin-kemarin yang kita pernah lewati dalam hidup. Maka itu tidak ada kalimat di buku apapun yang bisa mendefinisikan kata history atau sejarah dengan ayat kalimat ini. Ini definisi penjelasan yang sangat sederhana dan tepat tentang sebuah sejarah. Yang sekarang terjadi sudah terjadi sebelumnya. Yang akan ada sudah lama ada. Tuhan menentukan supaya yang sudah terjadi itu terjadi lagi. Karena nggak bisa putus. Keren ya TSI-nya. Apa yang terjadi sekarang sudah terjadi sejak dulu. Dan segala hal yang akan terjadi, yang belumnya, juga sudah terjadi sejak dulu. Tuhanlah yang menentukan begitu. Wah, kalimat ini hebat. Tuhanlah yang menentukan waktu itu, sejarah itu. Wah, berarti, terima kasih para penterjemah terjemahan sederhana Indonesia. Saya baru ketemu kalimat ini. Berarti, kalau hanya Yahweh Tuhan yang menentukan waktu, yang menentukan sejarah, ya pantas dia itu adalah sejarah itu. Dan dia itu adalah waktu itu sendiri. Ini loh saudara, kalimat ini penting. Tuhanlah yang menentukan begitu. Menentukan apa? Yang sekarang ada, sudah lama ada. Yang akan ada, juga sudah lama ada. Wih, luar biasa. Terima kasih Bapak. Supaya apa yang sudah terjadi akan berulang lagi. Baik, makasih. Saya akan baca Amplified-nya dulu ya. That which has already been. Jadi betul, yang sekarang ini sudah pernah terjadi. And that which will be, apa yang akan ada, has already been, sudah pernah terjadi. For God seeks what has passed by. Oh, terima kasih. So that history repeats itself. Saudara lihat tentang waktu ini. Jadi kita tidak bisa hidup di dalam waktu. Maaf, kita tidak bisa hidup tanpa waktu. Perhatikan. Tapi ternyata ada manusia yang bisa hidup tanpa waktu. Loh, masa sih ada manusia bisa hidup tanpa waktu? Ada. Itulah yang disebut astronot. Jadi astronot itu manusia-manusia seperti kita, cuma sudah dididik, dilatih untuk hidup tinggal di ruang angkasa dengan pesawat-pesawat ruang angkasa. Nah, manusia yang jadi astronot itu tidak dihitung lagi dengan waktu yang 24 jam ini. Tidak. Mereka nggak punya waktu 24 jam. Sebab mereka sudah keluar angkasa, tidak kena gravitasi bumi. Jadi mereka punya dimensi waktu yang beda. Oke. Nah, 18 tahun Sion. Ya. Tadi sebelum kita mulai ada yang tanya-tanya umur.
Ada umur 74, ada yang umur 64, ya. Ada yang umur berapa lagi, beda-beda. Ada yang masih muda, ini ada yang berapa saya lihat, ada yang berapa umur 20-an. Saudara, kalau kita ada di hari ini, kita nggak bisa mengingkari hari-hari hidup yang sudah kita pernah jalani di belakang kita. Ya, itulah sejarah. Kita nggak bisa menghapus sejarah. Sudah terjadi itu. Nah, seperti ini yang Papa mau atas hidup kita. Oke, Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti ini. Lalu apa untungnya? Ya, dengar. Lalu apa untungnya kita mempelajari sejarah? Untung besar kalau kita bisa mempelajari sejarah. Mengapa? Pasti di dalam sejarah, artinya waktu yang kita sudah lewati, itu pasti ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang manis, ada yang pahit. Betul? Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Dan ingat satu hal ini. Apapun waktu yang kita sudah lewati, manis, pahit, enak, tidak, menguntungkan atau merugikan, kita tidak bisa tidak mengakui semua kejadian itu. Kita harus mengakuinya. Nah, ini maksudnya. Kita belajar tentang waktu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Maka itu seharusnya setiap kali kita mengingat hari lahir kita, maka mau tidak mau kita harus mengingat semua peristiwa yang sudah kita jalani dalam hidup ini. Enak nggak enak, kita nggak bisa menghapus. Tapi untuk melupakan yang masa lalu yang jelek itu harus. Tolong kami Papa untuk bisa menghargai waktu ini. Nah, waktu itu seperti buku yang kita tulis. Ya, saya ulangi, waktu itu seperti buku atau kita sedang menulis buku sejarah hidup kita. Nah, tergantung bagaimana kita menggunakan waktu itu. Begitu kita salah menggunakan waktu itu, maka sejarah yang tertulis tentang waktu hidup kita di masa lalu. Saya ulangi, waktu sejarah itu berlangsung dan kita menulis dengan menggunakan waktu yang tepat, benar. Maka buku sejarah kita, tulisan hidup kita di rentang waktu itu tergantung kita. Mau baik, mau tidak, itu tergantung kita. Papa, Engkau ajaib sekali. Terima kasih. Ini sungguh luar biasa, saudara. Maka itu ada ayat ini. Kita buka Mazmur 90. Ayat yang ke-12. Mengapa ada doa yang unik buat saya? Ada doa yang unik. Mazmur 90 ayat 12. Doanya unik. Ini doanya Musa, saudara. Ya, kita lihat Mazmur 90. Kenapa doanya kok unik? Ajarlah kami menghitung hari-hari. Saya tambahkan, hari-hari hidup kami sedemikian. Saya baca dulu terjemahan yang lain. Karena itu ajari kami menghitung hari-hari kami. TL, maka sebab itu ajarkan apalah akan kami membilang segala hari kami. PIS, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini. Supaya kami menjadi orang yang berbudi. FAYH. Ajari kami menghitung hari-hari kami. Dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Wow. FAYH-nya dahsyat. Ajari kami menghitung hari-hari kami. Dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolonglah kami
untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya. Puji Tuhan. Woi, terima kasih. Anak saya dari Den Haag ikut gabung. Ya, saudara, gini saya mikir. Ayo, ini intermezzo saja. Mana lebih enak? Ya, intermezzo. Berdoanya gini. Ajarilah kami Tuhan menghitung uang kami. Ngerti ya? Ini cuma intermezzo saja. Ya, seharusnya lebih enak berdoa ngajari Tuhan, ajari kami menghitung uang kami supaya nggak hilang gitu loh maksudnya, supaya nggak salah hitung. Karena menghitung uang itu lebih enak daripada menghitung hari. Betul ya? Tapi mengapa doa untuk mengenal, mengetahui hari-hari hidup kita, maka kita harus bisa dengan kekuatan doa untuk menghitung hari-hari hidup kita. Oh ya, ini ada yang komen di Facebook. Berapa hari yang lalu di dalam sebuah Zoom, ya ada seorang hamba Tuhan namanya Pak Pendeta Suharto dari Nabire, dia asal orang Boyolali, itu memberi tema, ternyata usia hidup manusia itu cuma 7 hari. Loh kenapa 7 hari? Oke, karena saya diingatkan, saya nyinggung sedikit. Coba lihat ayat 14-nya. Mazmur 90 ini. 14 tahun berapa itu ya? Usia kita ini 70 tahun. Kalau kuat 80. 14 ya, coba. Terima kasih, bagus diingatkan itu. Dan ini keren. Oh, ayat berapa? 10. Ayat 10 kalau gitu. Maaf. Ya, naik lagi. Ya, 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Nah, Pak Pendeta Suharto itu ngitung dari angka 70 tahun. Terus dia bagi 10-10. Nah, karena dalam hitungan hari 1 minggu itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu. Dan ternyata betul. Jadi tolong ya, yang belum pernah dengar uraian Pak Pendeta Suharto, saya tambahkan. Jadi anak-anak yang baru umur 10 tahun, berarti dia baru hidup di hari Senin. Kalau umur 20-an, berarti dia hidup di hari Selasa. Kalau umur 30-an, berarti hidup di hari Rabu. Umur 40-an hidup di hari Kamis. Umur 50-an hidup di hari Jumat. Umur 60-an hidup di hari Sabtu. Nah, saya ini Sabtu. Yang umur 70-an, ya, itu sudah Minggu. Nah, kalau kuat, ketemu Senin lagi. Ini hikmat luar biasa dari Pak Harto itu. Nah, ayo kita ngitung. Kita di hari apa? Sesingkat itu usia manusia. Saudara, lagi sekali. Mengapa harus ada doa? Ajarilah kami menghitung hari-hari hidup kami sedemikian. Karena hidup ini singkat. Singkatnya hidup ini kita mau isi dengan apa? Terima kasih Bapak untuk pengertian ini. Hari Selasa minggu yang lalu, pas minggu hari ini, kami di Nabire sungguh-sungguh berduka. Tuhan panggil salah seorang anak kami. Nanti baru bulan Juni ini umur 22. Jadi baru 21 lewat. Mendadak, saudara. Sejam sebelum dia meninggal, masih main basket. Bahkan 3 hari sebelum dia meninggal, itu memang pekerjaannya. Dia tuh masih membersihkan 3 sumur. Sumur di asrama dan sumur di 2 asrama dan sumur di 1 sekolah. Dia kerjakan dengan adiknya. Jadi sehat. Dia
olahragawan, basketnya bagus, bahkan dia melatih basket untuk anak-anak kami di asrama. Wih, kami sedih sekali. Hari Jumat kemarin pemakaman. Waduh, yang ngiring. Nggak tahu berapa banyak mobil. Dan masuk ke pemakaman tempatnya sempit. Jadi harus jalan kaki jauh sekali. Nah, waktu ibadah pemakaman saya khotbah. Mudah sekali, 21 tahun. Tuhan panggil, kita nggak tahu kenapa. Lalu saya menyampaikan begini. Hidup itu nggak ditentukan usia berapa panjang, tidak. Tapi menurut Filipi 1 ayat 22, ya. Menurut Filipi 1 ayat 22. Hidup itu ditentukan oleh buah-buah yang dikeluarkan sepanjang hidupnya. Ya, ada komen di Facebook. Jadi manusia benar-benar tunduk pada waktu. Betul. Tidak bisa mengulang waktu yang sudah lalu. Ya, Filipi 1 ayat 22. Filipus coba. Nah, jadi hidup itu tidak ditentukan oleh berapa panjang angka umurnya. Tidak. Tapi hidup itu ditentukan oleh buah-buahnya. Maka itu 18 tahun Sion. Puji Tuhan. Bagaimana gereja-gereja di Belanda, saudara di Belanda, bisa menikmati buah-buah Sion. Nah, tetapi, saya baca ya, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, kalau harus hidup, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Betul, wah dari Brisbane, gabung. Ya. Bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, terima kasih Bapak. Waktu nggak bisa disuap, betul. Waktu itu sadis saya bilang ya, maka itu. Nah, waktu saya khotbah di pemakaman anak hebat ini, yang baru umur 21 tahun. Makasih Paulus, ya. Hebat. Saya berkata begini. Umurnya memang sangat muda. Berarti dia baru hari Selasa. Umur 21 tahun. Semuanya sedih. Ya. Tapi orang mengenang dia. Anak semuda itu. Dampak hidupnya sangat mengagumkan. Sangat mengagumkan. Maka itu saya punya kalimat begini. Maaf. Ya, mudah-mudahan gak ada yang tersinggung kalau saya pakai kalimat ini ya. Gak ada yang tersinggung. Karena hidup itu ditentukan oleh buah-buahnya. Hasilnya apa dalam hidup ini? Bukan angka umurnya. Maka saya punya kalimat begini, jangan tersinggung. Meninggal umur 21 tahun. Tapi yang menangisi banyak. Banyak sekali menangisi. Karena dampak hidupnya. Nah, daripada hidup umurnya panjang. Sudah hari Sabtu, sudah Minggu, ketemu Senin lagi istilahnya. Sudah 70, 80. Tapi ngerepotin orang. Bikin masalah terus. Maaf, jangan tersinggung. Kan lebih baik yang umurnya pendek-pendek tadi, tapi hasilnya kelihatan. Daripada yang umurnya panjang-panjang tapi nyusahin orang. Jangan tersinggung, maaf. Saya mikir juga. Saya sudah di hari Jumat ini. Ya. Apa hasilnya? Apa buahnya? Yang bisa dinikmati oleh orang. Ya, kembali lagi Filipi 1 ayat 22 tadi. Maka itu mari semua kita nggak hanya mensyukuri ulang tahun Sion, tapi kita juga mikirkan diri kita. Saya baca ayat ini. Akan tetapi, jika aku harus hidup di dalam tubuh ini,
berarti aku akan bekerja menghasilkan buah. BIS. Tetapi kalau dengan hidup di dunia ini, saya dapat melakukan pekerjaan yang lebih berguna. Nah ini, saya ulangi ya. Tetapi kalau dengan hidup di dunia ini, saya dapat melakukan pekerjaan yang lebih berguna. Maka saya tidak tahu mana saya pilih. TSI. Tetapi, kalau saya masih hidup di dunia ini, saya akan terus berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi dalam pelayanan saya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau saya diberi izin untuk memilih, saya tidak tahu apakah saya lebih senang hidup di dunia atau segera mati. Nah, Paulus saja bingung. Nah, sekarang ini yang kita bahas. Sion 18 tahun. Berarti masih remaja. Karena belum 20. Apa buah-buahnya? Yang bisa menjawab adalah gereja-gereja di Belanda. Apa yang sudah dihasilkan dari Sion. Persatuan Doa Sion. Nah sekarang mari kita masing-masing. Pribadi demi pribadi. Yang bergabung hari ini. Apalagi di tanggal cantik. Kalau waktu Eropa dan Amerika. Tanggal cantik. 22, 02, 22, 02. Wah, luar biasa itu. Oke? Nah, pertanyaannya bukan berapa umur kita sekarang, tapi pertanyaannya, apa buah hidup kita sampai di umur ini? Itu yang penting. Maka kalau kita tahu hasilnya, luar biasa. Ada sebuah teori yang saya setuju. Untuk mengetahui buah-buah hidup kita, begini caranya. Coba masing-masing kita mikir sekarang. Ya, suatu hari nanti, kalau waktunya Tuhan panggil kita, ya, terus Tuhan menunjukkan buah apa lewat hidup kita, itu ternyata bisa diketahui dalam sebuah logika, dalam sebuah istilah. Kalau aku meninggal, tiba saatnya pulang ke surga, orang akan nulis apa di batu nisan kita. Wih, waktu saya dapat kalimat itu luar biasa. Dan betul, ya, semaling-malingnya seorang maling, ngerti ya? Semaling-malingnya seorang maling, berarti maling profesional itu. Nggak mungkin kalau dia mati, terus pesan ke anaknya, pesan ke keluarganya. Nanti tulis di batu nisan papa ya, di sini dibaringkan maling terkenal itu. Nggak ada yang mau. Loh, betul nggak saudara? Pasti ingin cari kata-kata yang tepat. Maka itu hari ini, ya, di tanggal cantik 2202 2022 ini, kira-kira kalau Tuhan panggil kita, kita meninggal, orang akan nulis apa di batu nisan kita? Saudara, itulah buah-buah hidup kita. Maka itu penting sekali kita mengetahui buah-buah hidup kita ini apa. Dan orang bisa menikmatinya. Nah, bicara tentang pohon buah. Ini yang luar biasa. Ini bagian terakhir saya. Bicara tentang pohon buah. Coba renungkan. Ternyata sampai hari ini saudara, tidak ada pohon buah yang pernah tahu rasa buahnya sendiri. Coba renung. Yang belum pernah tahu supaya kita hari ini tahu. Ternyata tidak ada satu pohon buah pun di dunia ini yang tahu rasa buahnya sendiri. Aneh ya? Dan itu fakta. Dan itu mengharukan sekali. Ternyata kalau pohon buah itu nggak pernah tahu rasa buahnya. Seharusnya seperti kita. Ngapain aku menghasilkan sesuatu? Cuma orang lain menikmati. Aku nggak pernah menikmati.
Nah, logika manusia, yang ngapain berbuah terus? Nggak ada gunanya, bukan? Tetapi yang luar biasa, saudara. Pohon buah itu tetap berbuah. Ini yang luar biasa. Walaupun dia tidak tahu rasa buahnya sendiri. Bukan hidup sia-sia, tidak. Tapi memang begitulah kehidupan ini. Maka itu hari ini jangan pernah menyesal. Jangan pernah menyesali hidup. Kalau jerih payah kita tidak bisa menikmati. Tapi orang lain yang menikmatinya. Wah, luar biasa. Wah, Terry ikut. Ini Batak ada di Facebook. How do I want to be remembered? Ya, itu istilah. Makasih. How do I want to be remembered? Kira-kira apa yang aku harus buat supaya orang ingat aku terus? Makasih Terry untuk kalimat bahasa Inggris ini. Nah, ayo kita mikirkan itu dalam hidup. Orang akan mengenang apa tentang kita setelah kita meninggal. Ya, kalau kita bisa tahu kira-kira orang mengenang apa, terpujilah Tuhan yang memberikan kita hidup sampai hari ini. Kan hidup juga berasal dari Dia. Dan kita manajer hidup. Kita kelola hidup baik-baik. Kita manage hidup itu dengan baik. Maka hidup ini akan punya arti yang luar biasa. Terima kasih Bapak, Engkau memberikan hidup untuk masing-masing kami sampai di hari ini. Terima kasih. Supaya kami menjadi orang yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan orang lain. Ya, saya ulangi, supaya kita menjadi orang yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan orang lain dalam hidup ini. Oke, ayat terakhir, supaya makin lengkap hidup kita ini, sehingga Tuhan dipermuliakan betul-betul. Ya, ntar ini ada komen, saya baca. Ya, oke. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Saudara dan saya dalam hidup ini punya panggilan, punya calling. Nah, panggilannya adalah untuk berbuah buat orang lain. Sebab untuk itulah saya dan saudara dipanggil. Dipanggil untuk apa? Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, untuk semua kita. Berarti kita pun harus menderita untuk yang lain. Dan telah meninggalkan teladan bagi kita. Nah, ada kata teladan. Nah, teladan hidup apa yang kita akan tinggalkan di dunia ini? Saya ulangi lagi ya, pelan-pelan. Sebab untuk itulah saudara dan saya dipanggil. Dipanggil untuk berbuat, dipanggil untuk hidup, dipanggil untuk mengisi hidup ini dengan waktu yang berjalan. Karena Kristus pun telah menderita untuk kita. Nah, karena Kristus telah menderita untuk kita, maka kita pun harus menderita untuk orang lain. Nah, kalau saudara dan saya selama hidup ini sudah menderita untuk orang lain, berarti kalau waktunya tiba Tuhan panggil kita pulang, kalimat ini muncul. Kita telah meninggalkan teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan untuk Yesus dibilang begini, supaya saudara dan saya mengikuti jejak Tuhan Yesus. Haleluya. Berarti kalau saudara dan saya sudah dipanggil Tuhan pulang, maka kita meninggalkan teladan. Yang mana teladan itu akan diikuti oleh
banyak orang yang ada di sekitar kita. Tuhan, kami mau seperti ini. Kami mau. Ya, saya harap di ayat terakhir ini masing-masing saudara harus menyiapkan diri untuk kita meninggalkan teladan apa. Ya, harus. Tidak boleh tidak. Kita harus meninggalkan teladan dalam hidup ini. Bapak, terima kasih. Saya ulangi lagi ayat terakhir ini. Ya, oke, betul, bagus. Ya, 1 Yohanes 3:16. Sebab untuk itulah Pedesion dipanggil. Dipanggil untuk apa? Untuk berbuat. Untuk berkorban. Buat banyak orang. Dan saudara dan saya telah dipanggil untuk meninggalkan teladan. Supaya ada orang-orang setelah kita meninggal nanti mengikuti teladan atau jejak kita ini. Itu yang Tuhan mau atas hidup kita. Terima kasih Bapak. Maka kalau kita merayakan ulang tahun dengan cara yang benar ini, hidup ini luar biasa. Haleluya. Lagi sekali selamat ulang tahun untuk Pedesion. Dan kalau ada yang ulang tahun, selamat ulang tahun juga. Tapi jangan lupa, jangan cuma bilang selamat ulang tahun, tapi nggak tahu tujuannya untuk apa. Hidup ini untuk apa? Hidup untuk berbuah. Ya, hidup untuk jadi berkat. Saya ulangi lagi tulisan saudara Terry dari Jerman ini. How do I want to be remembered? Bagaimana aku bisa diingat, dikenang oleh banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Roh Kudus menolong kita. Haleluya.